Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, kali ini saya dapat PR baru lagi. Jadi hari ini banyak teman-teman yang ikut pelatihan dengan lahan yang minimal dan terbatas. Jadi bukan cuma minimal tapi terbatas. Insya Allah kita akan lihat satu orang pasangan suami istri, Pak Sutri, Pak Sembiring dan Ibu Herlina yang kemarin sudah mengikuti budidaya maggot BSF. Kita lihat mau jalan-jalan ke farm beliau. Kita hari ini kunjungan lagi ke salah satu farm. Jadi di dalam belakang dari dapur nih teman-teman bisa lihat kita ngelintasi dapurnya. Oke, ini dia. Ini adalah budidaya Pak Sembiring. Jadi kemarin beliau ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan, akhirnya saya cek ke farm beliau karena saya mau lihat keadaannya. Baru yang kedua untuk menentukan kira-kira budidaya unggas apa yang cocok dengan tempat beliau ini. Karena kalau saya lihat ruangannya nggak terlalu lebar. Terus ini agak mirip-mirip sedikit dengan budidaya Alex Binjai. Jadi hari ini kita akan maksimalkan lahan yang ada. Ini kurang lebih letter L. Itu kalau di apanya sekitar 4x4 Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi budidaya beliau ini kurang lebih udah 1 tahun. Cuman kendalanya hari ini kalau saya lihat dari keadaan kandang, ini banyak masalah. Yang pertama, banyaknya celah BSF untuk bertelur. Jadi hari ini yang harus kita pahami buat teman-teman semuanya, BSF ini mempunyai naluri yang dimana akan meletakkan telur supaya telurnya itu aman dari predator. Jadi siapapun yang ngambil telurnya itu dianggap predator, termasuk pembudidayanya sendiri. Jadi hari ini dengan banyaknya tempat atau sarana yang dijadikan BSF untuk bertelur, itu akhirnya menyebabkan kerugian. Awal-awal budidaya, itu hampir rata-rata pembudidaya BSF mempunyai atau panen telur banyak. Tapi akhirnya tiba-tiba menurun drastis. Masalahnya apa? Ini dia. Masalahnya adalah banyak kendala di dalam kandang BSF. Ini setelah saya lihat standarisasi tinggi kandang kurang. Terus masalah di dalam kandangnya sendiri juga banyak. Terus masih bergabungnya antara prepupa di dalam kandang dengan tempat penetasan pemancingan. Akhirnya kendala-kendala ini yang banyak merugikan para pembudidaya BSF. Dan untuk prepupanya sendiri saya lihat di sini untuk makanan itu rata-rata sudah bagus. Karena saya lihat makanannya itu dari limbah pasar, dari buah-buahan. Kendalanya di sini adalah terlalu kecil tempatnya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan ember, sebaiknya standarisasi berapa gram per ember itu harus dihitung. Karena ketika budidaya maggot BSF di dalam ember itu medianya terlalu tinggi seperti ini, akhirnya nanti BSF banyak mati karena kejebak di tengah media, nggak bisa naik. Yang kedua, si BSF-nya akan lebih kecil dibandingkan BSF yang ruang geraknya lebih banyak. Ini kalau dilihat udah bagus BSF-nya, magotnya bersih, cuman ukurannya kecil. Kalau lihat dari jumlah pakan, ini nggak kekurangan pakan. Masalahnya adalah medianya. Jadi ini perbaikan-perbaikan yang insya Allah ke depan akan dibuat. Dan unggas insya Allah yang akan diternak di sini adalah puyuh. Karena kita sarankan ke beliau, puyuh tujuannya yang pertama perputaran sirkulasi ekonomi biar cepat. Yang kedua supaya inilah scale up lebih besar lagi. Karena terus terang budidaya ini tujuannya ke depan supaya intinya meningkatkan ekonomi keluarga dan memanfaatkan atau memaksimalkan lahan yang ada dengan sebaik mungkin. Karena ekonomi kreatif itu terbentuk dari rumah hari ini program yang saya jalankan. Ini lele beliau.
Alhamdulillah sudah surplus menggunakan maggot BSF. Insya Allah ke depan kita akan maksimalkan lahan-lahan yang ada. Ini tanamannya pakai kasgot, Pak? Pakai kasgot ya? Pakai kasgot. Segar-segar. Oke, nanti kita akan maksimalkan lele dengan gurami dengan lahan yang ada. Jadi buat teman-teman, ini kan di sini tempatnya masih berantakan karena belum tersusun rapi. Baru kadang-kadang kita nggak punya imajinasi karena kurangnya ya mungkin silaturahmi dan yang lain-lain. Jadi insya Allah nanti di sini akan kita buat kolam gurami. Jadi ada kolam lele, 2 bak atau 1 bak untuk bak tanduan untuk airnya, dan selebihnya nanti akan ikan gurami. Mungkin kali ini kunjungan tempat Bapak Sembiring ini aja. Perbaikan-perbaikan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah saya kasih PR untuk kandang BSF ini kita maksimalkan supaya tingginya sesuai dengan tinggi standar kelayakan budidaya BSF. Yang kedua, berpisahnya antara prepupa dengan kandang BSF. Yang ketiga, kita akan lebih mengurusi manajemen lah, karena hari ini minim catatan. Hari ini banyak teman-teman yang budidaya tanpa ada administrasi pembukuan. Padahal bukan mesti harus punya kantor, punya PT ataupun punya CV, tapi mulailah budidaya dengan melakukan administrasi kecil-kecilan. Dengan seperti itu, setiap 6 bulan sekali kita bisa evaluasi, terus tujuan dan goal-goalnya harus jelas setiap tahunnya. Oke, mungkin itu aja kunjungan kali ini. Buat teman-teman yang pengen pesen prepupa, BSF, jaring, dan yang lain-lain, nomor handphone saya ada di bawah. Oke, buat teman-teman semuanya, tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah, karena komen teman-teman sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya. Dan buat teman-teman yang pengen pesen jaring BSF, prepupa, terus yang lain-lain, nomor handphone WA saya ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.